Halo, nama saya Aditya Sasi. Di sini saya akan menjelaskan tentang geografi bab Aditya Sasi SMA Warnawati kelas 12 4 nomor absen 4. Di sini yang berisi tentang yang pertama, pengertian paradigma, pendekatan dan indikator pembangunan, dan yang kedua, revolusi industri 4 dan masyarakat, kesejahteraan penduduk yang sebagai hasil pembangunan, pengaruh pembangunan ke wilayah dan revolusi industri terhadap kesejahteraan. Pengertian pembangunan sering kita dengar dan sering kita gunakan dalam berbagai bidang seperti ekonomi dan politik. Detik berpendapat bahwa pembangunan adalah pembangunan nasional yang dapat pula diartikan sebagai transformasi ekonomi, sosial, dan budaya secara sengaja melalui kebijakan dan strategi menuju arah yang diinginkan. Berdasarkan berbagai definisi pembangunan tersebut, maka usaha dapat disebut bahwa pembangunan merupakan suatu usaha sadar untuk mewujudkan peningkatan dan kesejahteraan dan kemajuan kehidupan agar lebih baik dari kondisi sebelumnya. Ada dua hal penting dalam kegiatan pembangunan, yaitu kesejahteraan dan kemajuan. Keduanya harus dengan konsekuensi dan berkesinambungan. Paradigma pembangunan. Pembangunan adalah perubahan yang direncanakan atau perubahan didorong oleh dinamika keterkaitan antara elemen tatanan lokal serta didukung faktor non-lokal. Jika kegiatan pembangunan didefinisikan sebagai perubahan yang direncanakan, maka perencanaan dapat diartikan sebagai proses mempengaruhi arah dan kecepatan perubahan menuju visi yang diinginkan. Paradigma pembangunan berarti pembangunan pandangan mendasar tentang substansi, metode, dan tujuan pembangunan. Berikut merupakan 6 paradigma pembangunan yang akan dibahas. Yang pertama, paradigma modernial. Paradigma modernial merupakan paradigma yang paling sering dipakai oleh negara-negara berkembang, yaitu organisasi pembangunan internasional oleh pemerintah. Negara-negara berkembang telah dijadikan paradigma sebagai kerangka acuan yang berwenang dan menetapkannya sebagai bagian internal dari pembangunan ekonomi secara umum. Menurut paradigma modernisasi, kemiskinan dan
Keterbelakangan disebabkan oleh karakteristik budaya dan struktur masyarakat negara berkembang itu sendiri. Pada budaya dan struktur internal masyarakat, perubahan yang disebut oleh dalam skenario terjadi sebagai perubahan menjadi ciri masyarakat modern. Proses ini disebut modernisasi dan dibagi dalam beberapa dimensi, yaitu dimensi kultural, dimensi sosiologis, dimensi psikologis, dan dimensi ekonomi. Merujuk pada dimensi tersebut, faktanya dimensi ekonomi menjadi arus utama, yaitu ideologi pembangunan yang dianut meliputi pertumbuhan. Yang kedua, tujuan pembangunan lebih fokus pada ekspansi produktivitas ekonomis. Sasaran pembangunan mencakup pembangunan sumber daya, pembangunan ekonomi berbagai secara produktif. Yang ketiga, unit personal dari semua upaya membangun adalah level nasional. Nah, yang kedua, paradigma dipensia. Paradigma dipensia atau ketergantungan muncul sebagai reaksi terhadap paradigma modernisasi yang terlalu menekan faktor internal kemiskinan dan keterbelakangan negara-negara berkembang. Menurut paradigma dipensia atau tergantungan, kemiskinan dan kebelakangan bukan disebabkan oleh faktor budaya dan struktur dalam masyarakat, melainkan faktor internal berupa hubungan eksploitatif antara negara berkembang dan negara maju. Oleh karena itu, jika negara berkembang ingin melepas dari kemiskinan dan kebelakangan, maka harus melepaskan diri dari eksploitasi negara maju dan menghentikan ketergantungan pada negara maju. Pertumbuhan dasar. Pertumbuhan ekonomi yang dicapai pada tingkat nasional tidak menjamin otomatis terpenuhnya kebutuhan dasar seluruh rakyat. Di balik pesatnya pertumbuhan ekonomi tersebut, terdapat pula kenyataan bahwa kebutuhan pangan, perumahan, dan kesehatan dan pendidikan masih belum terpenuhi di berbagai lapisan masyarakat. Hal ini berpengaruh dengan tidak terpenuhinya kebutuhan dasar lain seperti terwujudnya hak asasi manusia, terutama hak atas pekerjaan, penghidupan yang layak, dan hak mencapai pendapat, kebebasan rasa takut, dan kebebasan mencapai pendapat. Kebebasan rasa takut dan kebebasan tergantungan. Oleh karena itu disarankan agar pembangunan fokus pada terpenuhnya kebutuhan dasar. Tujuan paradigma ini adalah mengentaskan kemiskinan dan memperbaiki taraf hidup beberapa dasarnya, yaitu kebutuhan cukup, sanitasi dan bertanggung jawab, layanan kesehatan yang memadai dan terjangkau, kesempatan pendidikan yang luas, akses transportasi umum, terwujud hak untuk hidup, bekerja, dan mencari nafkah. Adapun beberapa upaya yang dapat dilakukan mencakup perluasan dan peningkatan produktivitas barang-barang penting, meningkatkan pelayanan publik dan dukungan administratif organisasi dan pemerintah dan kegiatan mendukung. Paradigma ekologis muncul sebagai reaksi efek degradasi ekologis dan adanya pertumbuhan ekonomi menjadi masalah paradigma modernisasi. Contoh yang melatar belakang paradigma ekologi: beberapa permasalahan seperti pencemaran air, polusi udara, kemunculan hewan langka, penghancuran hutan, pendangkalan sungai, dan kerusakan ozon. Peluasan gurun, kemunculan penyakit baru, dan perubahan iklim global diajukan sebagai daftar dampak perubahan ekonomi yang tidak mengindahkan kelestarian ekologis. Ideologi paradigma ini adalah sumber dari berbagai kerusakan,
pembangunan harus memperhatikan kelestarian sumber daya dan alam dan ekosistem. Terciptanya keseimbangan antara aktivitas dan adanya dukung ekosistem kelestarian dengan makhluk hidup lainnya. Dan paradigma kebebasan muncul dengan peristiwa bahwa pembangunan harus disamakan dengan proses perubahan masyarakat dari penindasan. Paradigma ini merupakan prinsip yang tidak bisa dihilangkan dari penindasan ideal untuk membebaskan masyarakat dari penindasan struktural dan mewujudkan masyarakat demokratis. Dengan demikian terbentuknya transformasi penyeluruh pada sistem politik. Nah, yang keenam, paradigma endogen. Pembangunan yang selama ini terlalu tergantung pada kekuatan eksternal dan dengan identitas nasional, serta tidak bertumbuh pada kekuatan Nah, sekarang kita masuk yang ke pendekatan pembangunan. Pembangunan merupakan suatu hal yang dinamis dan mempunyai kompleksitas dan dari berbagai aspek. Untuk mewujudkan keberhasilan pembangunan diperlukan pendekatan yang sesuai dengan situasi dan kondisi. Nah, pembangunan berkelanjutan penuh. Salah satu tujuan pembangunan yaitu meningkatkan taraf hidup penduduk, meningkatkan kemampuan penduduk menuju kehidupan yang lebih baik, produktif dan memuaskan. Faktor yang dinilai menentukan keberhasilan dan konsekuensi program pembangunan yaitu penduduk, karena penduduk merupakan objek sekaligus subjek pembangunan. Pembangunan berkawasan kependudukan (PBK) atau dikenal dengan Population Based Development merupakan pembangunan yang berpusat pada pembangunan sumber daya manusia. Pengembangan berasal dari penduduk, oleh penduduk, dan untuk penduduk. Menurut Dr. Jantianto 2005, pembangunan berkawasan kependudukan adalah pembangunan sumber daya manusia. Pembangunan ini lebih menekankan pada meningkatkan kualitas sumber daya manusia dibandingkan pembangunan infrastruktur semata-mata. Ternyata latar belakang pembangunan berkawasan juga ada. Permasalahan kemudian tidak hanya menjadi permasalahan lokal atau regional, namun menjadi permasalahan internasional. Di era modernisasi dan globalisasi, kependudukan dianggap sebagai salah satu permasalahan terbesar di muka bumi. David Lee Sumantamaja 2008 mengumumkan 5 permasalahan besar yaitu peace atau perdamaian, prejudice atau prasangka, population atau penduduk, poverty atau kemiskinan, dan pollution atau pencemaran. Semua permasalahan tersebut berkaitan dengan kependudukan. Untuk mengatasi masa mengenai pendudukan, maka diperlukan pembangunan berkawasan kependudukan. Menurut Parisian Tohjer 1999. Nah, yang pertama, pembangunan kependudukan adalah pembangunan yang disesuaikan dengan potensi kondisi pendudukan ada. Pendudukan dijadikan titik sentral sebagai subjek atau objek dalam proses pembangunan. Yang kedua, pembangunan berkawasan kependudukan adalah pembangunan sumber daya manusia. Pembangunan yang lebih meningkatkan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia dibandingkan dengan pembangunan infrastruktur semata-mata. Nah,
kita sudah termasuk di yang pembangunan berkawasan lingkungan. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 Pasal 1 Ayat 3, pembangunan berkawasan lingkungan adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan lingkungan hidup, termasuk sumber daya, ke dalam proses pembangunan untuk menjamin kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan. Pembangunan berkawasan lingkungan memerlukan strategi pembangunan yang berbeda dari strategi konvensional yang berusaha modal tenaga kerja. Investasi sebalik strategi pembangunan berkawasan lingkungan atau ekologi terdiri atas unsur yang spesifik, yakni kelompok masyarakat tertentu dengan budaya tertentu yang hidup dalam berkawasan tertentu dengan sumber daya tertentu. Karena itu, tujuan strategi pembangunan berkawasan ekologi adalah memperbaiki tema pembangunan dan pengertian. Menurut Setiawan 2020, pokok-pokok arahan kebijaksanaan bidang sumber daya alam lingkungan yaitu dalam pembangunan berkawasan lingkungan meliputi inventarisasi sumber daya dan daya alam, memanfaatkan teknologi dan memadai, menilai dampak terhadap lingkungan hidup, rehabilitas sumber daya alam, dan pemberdayaan ke wilayah dengan tidak merusak lingkungan. Latar belakang pembangunan berkawasan lingkungan memiliki pembangunan perlu memperhatikan kondisi lingkungan yang ada, baik dari sisi fisik, tanah, air, atau udara, biotik, flora dan fauna, dan kultur budaya interaksi antar manusia. Kondisi kualitas lingkungan akan cenderung terus menurun jika tidak diimbangi dengan konsep perencanaan pembangunan yang tidak berkelanjutan dalam upaya melestarikan fungsi lingkungan yang ada. Saat ini, kerusakan lingkungan global menjadi semakin parah. Global warming atau kepanasan global bukan menjadi isu lagi, melainkan sudah sangat dirasakan dampak oleh masyarakat dunia. Indonesia juga mengalami beberapa permasalahan di lingkungan akibat proses pembangunan. Secara umum terdapat 5 permasalahan lingkungan hidup, yakni pencemaran, pemanfaatan alam tidak terkendali, kepadatan penduduk, menurunnya populasi fauna, dan ketidakseimbangan ekosistem sebagai contoh. Nah, tujuan pembangunan berkawasan kependudukan. Tujuan utama BPK untuk menyiapkan sumber daya manusia yang berkualitas dan budaya asing. Dengan adanya pembangunan ini diharapkan dapat mewujudkan pendudukan yang maju, mandiri, dan sejahtera melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia. Yaitu yang pertama ada produktivitas. Meningkatkan produktivitas manusia merupakan harapan utama pembangunan berkawasan kependudukan. Kebiasaan, pengetahuan, atribut sosial, dan kepribadian. Untuk itu harus ada kebulatan tekad untuk meningkatkan human capital itu sendiri. Pemerataan, memberikan kesempatan yang sama pada setiap manusia dan mengakses berbagai kemudahan dan di berbagai bidang. Yang ketiga, kesinambungan. Proses pembangunan dilakukan bertujuan untuk meningkatkan kehidupan sekarang dan masa akan datang serta untuk generasi berikutnya. Pembangunan pemberdayaan, adanya partisipasi untuk penduduk dalam menentukan perencanaan, melaksanakan mengevaluasi program untuk meningkatkan kesejahteraan. Nah, ternyata memiliki dampak juga, yaitu dampak berkawasan kependudukan. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia merupakan tujuan pembangunan berkawasan kependudukan. Namun demikian, dampak pembangunan
adanya pembangunan ini tidak dapat dirasakan secara langsung dan cepat, melainkan memerlukan proses waktu untuk merasakan hasilnya. Berikut hasil yang diperoleh dengan adanya pembangunan berbasis pendudukan. Yang pertama, terkendalinya angka pertumbuhan pendudukan sebagai proses pembangunan dapat direncanakan dengan baik dan sesuai dengan kebutuhan. Yang kedua, adanya peningkatan kualitas sumber daya manusia dengan sehingga memiliki kemampuan kompetitif dalam berbagai bidang. Yang ketiga, adanya peningkatan kesejahteraan dalam kehidupan. Nah, implementasi pembangunan berbasis kependudukan. Implementasi pembangunan berbasis kependudukan dapat dilakukan melalui berbagai cara, antara lain mengaktifkan program keluarga berencana. Yang kedua, menurut Cintong, pembangunan sumber daya manusia melalui pendidikan bermutu abad 21 dilakukan dengan cara melakukan reformasi. Dan yang ketiga, pembangunan sumber daya manusia di era global ada dua aspek yang harus ditekankan. Pertama itu masyarakat informasi adalah pengembangan kesempatan masyarakat mengakses data dan fakta. Dengan demikian mereka dapat memberikan akses bagi setiap orang untuk memilih, menyusun, mengolah, dan menggunakan informasi. Dan yang kedua, pendidikan harus mampu mengatasi perubahan masyarakat secara berkesinambungan melalui pendidikan kualitas pendidikan. Nah, dampak pembangunan berbasis lingkungan. Nah, di sini ada 7. Ada 6. Nah, beberapa dampak pembangunan berbasis lingkungan. Yang pertama, merubah pola pikir dalam tata kelola lingkungan. Dan yang kedua, tindakan preventif terjadi kerusakan lingkungan yang lebih besar. Dan yang ketiga, pemulihan sumber daya alam untuk kehidupan yang lebih baik di masa yang akan datang. Penggunaan yang tidak berlebihan atau penggunaan yang sangat efektif bagi lingkungan. Dan yang keempat, menjaga keanekaragaman hayati, yaitu dengan mengonsumsi tidak secara berlebihan dan pengelolaan kembali terhadap keragaman hayati. Dan yang kelima, meningkatkan kualitas lingkungan, yaitu dengan menjaga lingkungan, tidak membuang sampah sembarangan, menjaga sungai, tidak membuang limbah-limbah ke laut ataupun sungai. Dan yang keenam, meningkatkan kesehatan masyarakat. Nah, namun di sini memiliki implementasi. Saya akan menjelaskan sedikit, yaitu sesuai dengan tujuannya. Selain meningkatkan perekonomian masyarakat, pembangunan berkelanjutan lingkungan juga memperhatikan lingkungan fisik. Contohnya sederhananya dilakukan reboisasi, misalnya gerakan menanam 6.000 pohon dan gerakan masih bersih lingkungan. Nah, itu sangat menjaga lingkungan maupun mengurangi dampak globalisasi yang akan berdampak pada negara kita, teman-teman. Pembangunan berkelanjutan menurut Borden Report merupakan laporan World Commission on Environment Development atau WECN di Serikat Bangsa-Bangsa 1987. Konsep pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development adalah proses pembangunan lahan, kota, bisnis, dan masyarakat yang berprovinsi memenuhi kebutuhan sekarang tanpa mengorbankan memenuhi kebutuhan generasi masa depan. Adapun menurut UU nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, pembangunan berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan yang hidup, sosial, ekonomi,
ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin kebutuhan lingkungan hidup serta membangunkan untuk menjamin kebutuhan keselamatan, kemampuan, kesehatan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa yang akan datang. Pembangunan berkelanjutan dilaksanakan dengan prinsip kesehatan, ekonomi, keadilan sosial, dan pelestarian lingkungan. Salah satu tantangan yang akan dihadapi dalam mencapai pembangunan berkelanjutan adalah bagaimana memberi kehancuran lingkungan tanpa mengorbankan kebutuhan pembangunan ekonomi dan keadilan sosial. Nah, di sini memiliki latar belakang yaitu konferensi tersebut dipicu oleh kekhawatiran global akan kemiskinan yang berlarut-larut dan meningkatkan ketidakadilan sosial, ditambah dengan kebutuhan pangan dan masalah lingkungan global, serta kesadaran bahwa ketersediaan sumber daya alam untuk mendukung pembangunan ekonomi sangat terbatas. Nah, namun di sini ada tujuannya dari tujuan pembangunan tersebut. Ada 3, yaitu kesejahteraan ekonomi. Nah, saya akan menjelaskan sedikit, yaitu meningkatkan ketersediaan kecukupan ekonomi. Tadi ada dampaknya, sekarang ada dampak positifnya. Dan yang ketiga, pemberdayaan manusia. Sebagai organisasi sosial akan munculnya motivasi terhadap pengelolaan sumber daya secara berkelanjutan. Dan yang ketiga, lingkungan hidup. Kegiatan pembangunan saling mempengaruhi lingkungan yang lestari dapat mendukung keberhasilan, guys. Nah, itu adalah upaya mencapai target tujuan pembangunan. Nah, sekarang kita masuk di fase revolusi industri 4.0 dan masyarakat 5.0. Nah, saya kasih menjelaskan secara singkat. Menurut pada zaman kini, masyarakat modern telah mencapai revolusi industri 4.0, di mana hampir semua lini kehidupan masyarakat didukung dengan kecanggihan teknologi. Nah, sedangkan pada 2018, perilaku sosial di masyarakat berubah drastis dari industri 4.0 membuka interaksi sosial secara luas, juga mendistribusikan sebagai bidang kehidupan masyarakat. Selain revolusi industri 4.0, ada pula istilah 5.0 menurut Fukuda. Nah, merupakan tatanan kebutuhan masyarakat yang berpusat pada manusia berbasis teknologi yang semakin canggih, mengarah pada sebagai solusi dalam masyarakat tantangan sosial. Nah, di situ begitu banyak contoh-contoh seperti ditemukannya mesin uap, kereta, televisi, dan juga berbasis alat. Nah, saya akan menjelaskan ternyata dari ada revolusi 1 sama revolusi 5. Nah, saya akan menjelaskan secara singkat, yaitu pertama, revolusi 1.0. Menurut tahap harap 2019, revolusi industri 1.0 atau revolusi generasi pertama merupakan revolusi tahap awal yang terjadi pada abad 18. Awalnya banyak pekerjaan masih mengandalkan tenaga manusia, guys, yaitu pekerjaan seperti membaca kesalahan sendiri, tidak ada teknologi canggih, telepon secara menggunakan kotak pos. Nah, sedangkan revolusi 2.0 munculnya listrik, guys, yang dimana pada zaman dulu 1913 menggunakan obor atau api sebagai bahan cahaya ataupun menggunakan bahan bakar berupa api atau batu bara. Industri 3.0
industri yang tidak terlalu tenaga manusia tidak terlalu diperlukan, yaitu dimana mulainya berkembang dari tenaga manusia tidak terlalu diperlukan, sekarang digunakan sebagai teknologi yang mana mulai menggunakan kereta api, penggunaan pengiriman online, ataupun penggunaan pengiriman pesan secara digital melalui handphone. Nah, sedangkan revolusi industri 4.0 yang dimana yang sebagai revolusi yang sangat canggih yang berbasis teknologi robot ataupun yang dimana Anda bisa mencari berbagai informasi atau teknologi dalam membantu aktivitas manusia, yang dimana digunakan sebagai Gojek online, Grab online, maupun WhatsApp, TikTok, Instagram, dan masih banyak lagi teknologi canggih yang sangat membantu dan mengurangi tenaga manusia. Yang kelima itu penggunaan fleksibel. Industri pelanggan bekerja dan masyarakat, yang dimana Anda tahu sendiri sekarang pabrik menggunakan berbagai teknologi maupun robot pembersih maupun alat pendeteksi maupun alat-alat pencari seperti CCTV ataupun alat-alat seperti yang dimana sangat tenaga manusia sangat sudah tidak diperlukan lagi, dengan seperti ChatGPT, penggunaan informasi yang begitu luas. Sekian pembahasan revolusi yang secara singkat ini. Sekian dari saya, Adi Setiasasi, SMA Barang Nawati. Sampai ketemu.